Selamat berjumpa kembali di YouTube channel Endometa Indonesia. Untuk sesi kali ini, saya akan menyampaikan tentang gangguan fungsi tiroid, dalam hal ini adalah hipertiroid. Nanti kita akan bicara tentang manifestasi klinis dan diagnosis. Mungkin di sesi sebelumnya sudah diterangkan apa saja gangguan fungsi tiroid. Nah, untuk kesempatan kali ini, saya akan menerangkan tentang hipertiroid. Saya rasa Bapak Ibu sekalian sudah memahami apa yang dimaksud dengan hipertiroid. Hipertiroid adalah suatu kondisi di mana terjadi peningkatan produksi dari hormon tiroid ya dalam hal ini. Di samping produksi hormon yang meningkat, juga terjadi peningkatan dari sekresi hormon. Data menyebutkan bahwa ternyata prevalensi hipertiroid ini memang lebih sering terjadi pada wanita, dan khususnya adalah wanita-wanita usia produktif. Untuk hipertiroid sendiri, ada beberapa kondisi yang bisa menyebabkan gangguan fungsi tiroid tersebut. Yang paling banyak adalah Graves' disease atau penyakit Graves yang sering kita jumpai pada wanita usia produktif. Kemudian penyebab kedua tersering adalah toxic adenoma dan toxic multinodular goiter, di mana kondisi ini lebih sering terjadi pada mereka yang berusia lanjut dan tinggal di daerah dengan defisiensi yodium. Ada beberapa kondisi juga yang bisa mempengaruhi terjadinya kondisi hipertiroid. Ada yang kita sebut sebagai kelebihan dari stimulasi TSH reseptor, ini yang terjadi pada kondisi Graves. Ada juga kondisi yang terkait dengan kehamilan, ya. Kemudian trophoblastic disease mungkin sering dikenal sebagai kondisi mola hidatidosa. Kemudian ada familial gestational hyperthyroid dan TSH producing pituitary adenoma. Untuk yang terakhir ini, TSH producing pituitary adenoma relatif cukup jarang kita jumpai di klinik. Kemudian yang kedua adalah autonomous thyroid hormone secretion. Ini biasanya terjadi pada pasien-pasien dengan toxic adenoma atau multinodular toxic goiter. Ya, kemudian yang berikutnya adalah destruksi dari folikel, di mana kita tahu bahwa folikel tiroid ini yang menyimpan hormon, sehingga bila terjadi kondisi inflamasi atau radang akan terjadi kerusakan dan ini akan menyebabkan pelepasan dari hormon tiroid. Ada beberapa kondisi yang bisa menyebabkan terjadinya destruksi. Yang paling sering adalah karena tiroiditis akibat infeksi virus atau mungkin kondisi autoimun seperti Hashimoto tiroiditis. Kemudian yang terakhir adalah extrathyroidal source of thyroid hormone. Ini biasanya terjadi pada pasien yang mendapatkan pengobatan suplementasi hormon tiroid. Mungkin bisa terjadi iatrogenik atau dosis yang diberikan mungkin terlalu berlebihan sehingga terjadi kondisi peningkatan kadar hormon tiroid di sirkulasi. Atau mungkin pengaruh dari pemberian makanan atau suplemen yang mengandung hormon tiroid atau juga mengandung iodine. Berikutnya adalah diagnosis, di mana kita harus ingat bahwa untuk menegakkan diagnosis kita harus menggali anamnesis dari pasien sedetail mungkin, mulai dari keluhan yang dirasakan oleh pasien, kemudian bagaimana riwayat sosial dan keluarganya, apakah ada riwayat keluarga dengan kelainan tiroid, atau mungkin apakah pasien tinggal di daerah dengan defisiensi yodium. Kemudian pemeriksaan fisik. Nah, pemeriksaan fisik ini spektrumnya cukup luas, khususnya untuk hipertiroid. Biasanya pasien-pasien lebih sering mencari pengobatan karena biasanya pasien akan sangat terganggu dengan keluhan terkait dengan hipertiroid. Dan keluhan ini biasanya sangat dipengaruhi oleh berapa lama dia sudah menderita sakit dan berapa tinggi kadar hormon tiroid di sirkulasi, juga dipengaruhi oleh usia pasien. Ini adalah gambar dari tanda dan gejala hipertiroid. Dari atas sampai bawah kalau kita melihat ya, keluhan yang mungkin sering disampaikan oleh pasien adalah sulit tidur, kemudian irritable, kemudian rambutnya rontok ya, kemudian kalau kita turun lagi ke mata biasanya ada tanda khas untuk pasien dengan penyakit Graves adalah exophthalmos.
Kemudian turun lagi kita ke kelenjar tiroid, biasanya didapatkan pembesaran kelenjar tiroid atau struma atau goiter, ya, apakah nodusa atau mungkin diffuse. Kemudian turun lagi ke sistem kardiovaskuler, biasanya didapatkan keluhan denyut jantung yang cepat atau mungkin bahkan timbul kondisi takiaritmia. Kemudian turun lagi ke sistem GI tract, biasanya nafsu makan meningkat tapi disertai dengan penurunan berat badan yang cukup drastis. Kemudian pasien juga sering mengeluhkan adanya peningkatan frekuensi BAB atau diare. Kemudian untuk wanita jangan lupa ditanyakan terkait dengan siklus menstruasi. Apakah ada keluhan oligomenore yang memang seringkali dikeluhkan oleh pasien-pasien wanita dengan hipertiroid. Kemudian turun lagi biasanya di bagian ekstremitas, biasanya pasien mengeluh tremor, ya, kemudian juga mengeluh sering berkeringat banyak, heat intolerance, ya, kemudian ada kelemahan otot dan biasanya juga bisa didapatkan adanya infiltratif dermopati, biasanya di tungkai sedikit udem. Nah, setelah kita melakukan pemeriksaan fisik, maka kita harus mempertimbangkan pemeriksaan penunjang apa yang bisa kita gunakan untuk menegakkan diagnosis hipertiroid. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Nomor satu, karena ini adalah suatu kondisi gangguan fungsi tiroid, dalam hal ini hipertiroid, maka kita harus mengkonfirmasi kondisi tersebut dengan pemeriksaan hormon, yaitu kita periksa TSH dan free atau total T4 dan T3. Biasanya cukup dengan pemeriksaan TSHS, ya, yang lebih sensitif. Kenapa? Karena mendeteksi bisa sampai di bawah 0,1. Kemudian pemeriksaan kadar hormon, biasanya kita periksakan adalah free T4 atau T4 yang bebas. Ada beberapa variasi dari masing-masing laboratorium terkait dengan nilai referensi yang digunakan. Pemeriksaan berikutnya adalah untuk mengetahui etiologi, ya, apakah pasien hipertiroid ini disebabkan oleh karena suatu proses autoimun atau penyakit Graves' disease. Biasanya kita lakukan pemeriksaan TSH reseptor antibody atau TRAB. Kemudian yang berikutnya adalah pemeriksaan radioaktif iodine uptake atau RAIU. Memang pemeriksaan ini mungkin tidak tersedia di seluruh rumah sakit atau fasilitas kesehatan karena memang pemeriksaan RAIU ini dikerjakan oleh Departemen Kedokteran Nuklir. Tapi dari literatur menyebutkan bahwa tahap berikutnya setelah kita mengetahui ada suatu kondisi hipertiroid yang ditandai dengan TSH yang rendah, biasanya di bawah 0,01, dengan kadar hormon tiroid FT4 dan T3 yang sangat tinggi atau meningkat, maka next step berikutnya adalah kita melakukan pemeriksaan radioaktif iodine uptake, ya, untuk mengetahui apakah ada peningkatan atau menurunnya uptake dari iodine, radioaktif iodine pada kelenjar tiroid yang dievaluasi menggunakan thyroid scanning. Kalau kita melihat di sini ada beberapa kondisi yang bisa meningkatkan uptake dari iodine. Nah, kalau kita lihat di sini adalah hasil pemeriksaan RAIU pada pasien dengan Graves' disease, toxic adenoma maupun toxic multinodular goiter, biasanya didapatkan peningkatan dari radioaktif iodine uptake. Ya, nah ini kita bisa lihat contoh di gambar ini. Jadi ini adalah seorang pasien wanita yang datang dengan hipertiroid, ya, hipertiroid, kemudian dilakukan pemeriksaan TSH dan FT4 memang mendukung ke arah hipertiroid, jadi TSH-nya rendah dan FT4-nya tinggi. Kemudian dilakukan pemeriksaan RAIU dan didapatkan hasil bahwa kedua lobus tiroidnya membesar dengan distribusi radioaktif yang merata. Kemudian didapatkan nilai uji tangkap tiroid terhadap bahan radioaktif tersebut sekitar 26,7% dan ini hasilnya meningkat, ya, karena nilai normalnya adalah 0,5 sampai 5%. Nah, dari hasil pemeriksaan ini mendukung suatu kondisi Graves' disease. Jadi radioaktif iodine uptake ini memang sebaiknya bisa dilakukan untuk fasilitas kesehatan yang mempunyai fasilitas kedokteran nuklir. Nah, apabila di tempat teman sejawat sekalian tidak ada fasilitas kedokteran nuklir untuk melakukan RAIU, maka ada satu pemeriksaan yang bersifat non-invasif yang mungkin bisa dipertimbangkan, yaitu pemeriksaan USG tiroid, ya, karena beberapa regulasi dari Eropa menyebutkan bahwa pemeriksaan USG ini bisa
dilakukan ya, karena sifatnya sepertinya lebih praktif, kemudian lebih cost efektif, lebih murah, kemudian portable dan safe imaging. Karena kita tahu bahwa radioaktif iodine itu tidak boleh dilakukan untuk wanita hamil dan menyusui. Nah, kalau kita melihat di sini, USG tiroid bisa digunakan untuk mengevaluasi adanya suatu pembesaran kelenjar tiroid, ya, apakah ada nodul, apakah ada curiga ke arah keganasan, bagaimana kita mengevaluasi pasca pembedahan, atau mungkin melihat apakah ada pembesaran kelenjar getah bening di sekitar servikal. Nah, pada pemeriksaan pasien dengan grave hyperthyroid, ternyata dari hasil USG kita bisa melihat suatu gambaran pembesaran kelenjar tiroid yang diffuse, kemudian vaskularisasinya meningkat, dan vaskularisasi ini bisa digunakan sebagai petanda yang cukup baik untuk membedakan adanya suatu kondisi tirotoksikosis yang disebabkan oleh destruktif tiroiditis. Jadi pada pasien, misalnya kita ragu apakah ini tirotoksikosis karena grave, ya, atau karena tiroiditis. Sementara pasien mungkin datang wanita dengan usia muda, ya, dengan hasil pemeriksaan fungsi tiroid TSH yang rendah dan FT4 yang tinggi. Sementara kita tidak bisa melakukan pemeriksaan radioaktif iodine. Nah, dengan pemeriksaan USG ini kita bisa melihat apabila vaskularisasi meningkat, maka diagnosis lebih menuju ke grave disease. Sedangkan bila vaskularisasinya menurun, maka etiologinya adalah karena destruktif tiroiditis. Sehingga sangat penting untuk teman sejawat melihat hasil evaluasi ultrasound, tidak hanya melihat kesimpulan, tapi bagaimana deskripsi dari organ tiroid tersebut. Nah, apabila teman sejawat sekalian terbatas untuk pemeriksaan penunjang, karena mungkin terkendala dengan biaya atau ketersediaan, maka bisa dilakukan pemeriksaan menggunakan sistem scoring atau kita sebut sebagai index Wien berdasarkan symptoms dan sign, jadi berdasarkan tanda dan gejala atau keluhan yang disampaikan oleh pasien. Kita bisa melihat di sini ada beberapa item yang bisa ditanyakan kepada pasien, kemudian kita kalkulasi angkanya, kemudian kita melihat di sini kalau angkanya lebih dari 20 maka sudah mendukung ke arah diagnosis tirotoksikosis. Sedangkan di bawah nilai 10 disampaikan di sini adalah non-toksik. Nah, perangkat ini bisa digunakan untuk memperkirakan apakah memang seorang pasien sekiranya perlu kita lakukan pemeriksaan lanjutan dengan pemeriksaan fungsi tiroid, pemeriksaan laboratorium, atau mungkin cukup hanya dengan kita mengevaluasi dari indeks Wien ini saja. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan manifestasi klinis dan diagnosis dari hipertiroid. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like and subscribe channel YouTube Endometa Indonesia.